main sebenarnya ke seberang. Lagi di seberang kantor kita kebetulan ada perusahaan yang ngejual pakaian sama apa ya, kosmetik dekoratif ternama. Jadi berhubung hujan dan kita harus tugas, kayaknya kita mengundurkan dulu ya. waktu untuk datang ke bazar itu. Dan ngomong-ngomong, hari ini kita temanya apa ya? Pas banget temanya bazar. Oh, bazar juga? Nah, untuk ibu-ibu pasti gemar ya untuk ikut-ikut bazar kan. Seru gitu. Gemar ini sih, beli cemilannya biasanya. Benar, buat dibawa pulang. Buat dibawa pulang. Dan ketika kita ngomong tentang bazar, saya sering dengar Kakak Marcella, Kakak Dewi itu cerita banyak sekali pertanyaan yang datang ke kondak.id@youngliving.com yang menanyakan aturan terkait sama bazar. Oke, jadi terkait dengan aturan tentang bazar itu, mungkin kita mundur selangkah dulu nih, Kakak Marcella. Young Living ini dipasarkan dengan konsep apa sih? Nah, berarti kita back to basic lagi ya, Mbak Indra ya, sebelum kita ke topik kita yang bazar. Kalau kita semua pasti Bapak Ibu udah pada tahu kalau Young Living itu adalah perusahaan direct selling. Kalau di translationnya berarti perusahaan penjualan langsung. Direct selling, direct langsung selling penjualan. Betul. Oke, perusahaan yang memasarkan produk-produknya dengan cara penjualan langsung. Betul. Nah, kalau penjualan langsung tuh apa sih gitu kan? Perusahaan penjualan langsung atau Young Living Indonesia ini, kita tuh cara mendistribusikan barang ataupun mempromosikan bisnisnya itu one on one atau face to face. Jadi secara langsung nih, kayak aku sama Mbak Indri, aku mau prospek Mbak Indri, kita secara langsung. Nah, berbeda halnya dengan produk-produk pendistribusian yang ada di suatu etalase, kemudian orang bisa lalu lalang melihat, kemudian ada harganya, jadi tinggal ambil, beli deh ke kasir. Nah, market konvensional. Jadi Nah, garis tegasnya adalah yang barusan dibilang Kakak Marcella, itu metode penjualan secara konvensional. Ada barang yang dipajang, ada orang yang bebas nge-grab untuk beli barang itu, bayar deh di kasir. Mungkin karena metode konvensional nggak butuh proses edukasi ya. Nah, ini bedanya lagi Mbak Indri sama perusahaan direct selling. Oke. Kalau kita kan cara mendistribusikan produk atau mencari edukasinya itu harus disampaikan sama mitra usaha yang terdaftar di perusahaan. Ini dalam arti Bapak Ibu nih yang member yang living ya, yang terdaftar. Betul. Jadi kalau seseorang nggak terdaftar sebagai member, dia nggak punya hak untuk mendistribusikan produk. Betul. Nah, jadi ketika seseorang bergabung dengan Young Living menjadi member, dia punya hak untuk membeli pakai pribadi. Betul. Dan dia juga punya hak mendistribusikan, yang maksudnya adalah memperkenalkan produk Young Living kepada orang lain yang belum member ya. Betul, mengedukasi gitu ya Mbak Indri. Oke. Nah, saya jadi teringat ada satu company MLM pertama di dunia, 4 huruf depannya A, belakangnya N, bener, Avon ya, itu pernah ada di Indonesia dan sudah berdiri lebih dari 100 tahun ya. Dan betapa lamanya perusahaan itu bisa berdiri menunjukkan bahwa pola pemasaran direct selling, multi level marketing itu efektif. Kenapa? Terutama untuk produk-produk yang high end, yang kualitinya benar-benar digaransi oleh perusahaan itu. Kalau Young Living kan sit to sale. Ya, betul. Nah, dari pola pemasaran yang ditunjukkan oleh misalnya Evan tadi, Young Living sendiri udah 26 tahun ini, maka saya yakin member di rumah itu menangkap poin pembicaraan kita tentang betapa direct selling ini harus disertai dengan edukasi. Jadi, jika ada seseorang member yang mungkin ngerasa kenaikan ranknya terlalu lama atau nggak naik-naik, mungkin ada aspek edukasi yang terlupakan. Betul. Nah, ini kan kita di Indonesia nih. Indonesia ini termasuk country yang unik dibandingkan dengan country-country di mana Young Living berada. Banget. Uniknya misalnya apa tentang peraturan pemerintah? Betul, jadi kalau peraturan pemerintah ini karena pemerintah saking sayangnya gitu ya sama perusahaan-perusahaan di Indonesia, jadi khusus untuk perusahaan direct selling juga Mbak Indri banyak batasan-batasan gitu ya yang diberikan untuk dipatuhi oleh Young Living-nya sendiri sebagai perusahaan maupun untuk diteruskan kepada member.
Nah, jadi banyak member-member yang nanya, kadang suka telepon atau curhat gitu ya, kenapa sih yang living atau Ronda kasih peraturan banyak banget gitu kan, kita kan susah nih mau jualan gitu. Padahal itu adalah peraturan dari pemerintah yang dibuat sedemikian rupa yang sebenarnya untuk melindungi bisnis Bapak Ibu dan kemudian yang living sendiri, Mbak Indri. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya adalah peraturan ini dibuat untuk menjaga eksklusivitas distribusi produk-produk perusahaan MLM manapun sebenarnya ya, perusahaan direct selling ya. Jadi jangan sampai ketika dia dipasarkan dengan konsep direct selling multi level marketing, tapi dilakukan di area seperti bazar tadi. Nah, itu area retail. Nah, ini gimana kalau kita langsung masuk aja ke peraturannya? Ya, jadi untuk peraturan bazar atau kegiatan di lokasi eceran ini diatur di Permendak nomor 32 tahun 2008. Ini secara singkat aja ya, boleh saya bacain ya? Yes, boleh dong. Boleh ya. Banget. Baik, penjualan langsung atau direct selling adalah metode penjualan barang dan atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha. Dalam hal ini Bapak Ibu berarti ya, yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Jadi itu yang dibold di luar lokasi eceran. Di luar lokasi eceran berarti supermarket nggak boleh? Nggak boleh. Apotek? Nggak boleh. Gym? Gym juga nggak boleh. Sebenarnya yang penting kita paham prinsipnya dulu ya. Jadi lokasi eceran itu adalah lokasi-lokasi di mana pengunjung bebas warawiri atau lalu lalang untuk melihat misalnya ada produk apa dan ada kegiatan jual beli apa di sana. Jadi lokasi yang memang terbuka untuk umum. Seperti itu. Maka itu kita sebut sebagai lokasi eceran. Oke. Jadi untuk nanti mengklasifikasi jenis aktivitas yang akan Bapak dan Ibu buat berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan tadi, sebaiknya mengacu pada lokasi dulu deh. Betul. Pokoknya kalau lokasinya eceran seperti yang Mbak Marcella bahas, sebaiknya dihindari. Betul. Aha. Lokasi dan aktivitas pastinya ya. Nah, selanjutnya kemudian lokasi eceran juga ada gym tadi kan. Kemudian ada nyontek dikit ya Bapak Ibu ya. Jadi pusat perbelanjaan kayak supermarket. Nah, seperti Giant, Sogo atau Carrefour dan sejenisnya seperti itu. Kemudian nah gimana, banyak banget nih member yang nanya ke aku Mbak Indri ya, sama Mbak Debbie pasti dia udah banyak nanya. Terus kalau misalnya saya nggak boleh jualan di lokasi eceran seperti itu, terus saya bagaimana sih harus mempromosikan yang living kepada publik gitu kan? Karena pasti target market itu yang baru adalah new member gitu kan. Nah di sini untuk mengakomodir keluh kesah member-member atau Bapak Ibu, di sini kita juga mau sharing terkait dua poin yang bisa dilakukan untuk mempromosikan yang living ke publik. Ya sebelumnya udah pernah di-share di YLID Education postingannya. Silakan dicek-cek, scroll lagi postingan kita yang cakep-cakep itu. Betul. Nah, itu adalah yang poin pertama adalah membuat kelas DIY untuk kegiatan di luar grup. Oke, di luar grup. Berarti ini buat orang-orang yang belum pakai yang living. Belum pakai yang living. Belum bergabung dengan yang living. Betul. Oke. Nah, itu tadi poinnya yang pertama adalah dengan edukasi. Misalnya nih, Bapak Ibu diundang di satu kegiatan. Misalnya let's say kegiatan bazar gitu kan. Kan definitely kalau misalnya yang living itu nggak boleh diperjualbelikan di bazar. Singkat kata, kita nggak boleh ada di deretan booth di bazar itu ya. Betul. Nggak boleh nyempil di antara sebelahnya bakso, sebelah kirinya somai misalnya ya. Oke. Betul, jadi kita nggak boleh ada di sekitar area bazar. Nah, tapi Bapak Ibu bisa untuk mengadakan demo DIY di luar area bazar yang ada notesnya, tempatnya itu tertutup dan eksklusif bagi undangan aja, seperti itu. Misal di aula sekolah ada bazar, kita bikin kelas DIY di ruang guru. Betul. Seperti itu bisa ya? Betul, bisa, boleh. Oke. Semoga semakin dapat pencerahan yang di rumah. Nah, ya jadi itu adalah satu cara untuk mempromosikan. Kan sebenarnya yang living itu kegunaannya dan manfaatnya banyak yang baik, bisa dibikin DIY, kita bisa ekspor lah oil lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, untuk ketentuan selanjutnya jangan lupa dicek ada poin-poinnya yang tadi saya sebutin ya. Sebaiknya bagaimana sih menyelenggarakan kelas DIY itu ya? Betul. Oke. Kemudian yang kedua adalah cara mempromosikan yang living dalam bentuk sharing sebagai guest speaker. Misalnya Bapak Ibu diundang di
lembaga atau komunitas deh gitu, misalnya komunitas yoga, atau komunitas lari maraton gitu kan, untuk jadi pembicara, sharing dong tentang seputar essential oil. Nah kalau itu boleh banget, tapi dengan beberapa catatan. Misalnya acara itu tidak diselenggarakan di atrium mall gitu. Tidak open for public? Open for public, tidak open for public ya. Jadi kemudian tidak open for public. Kemudian yang dibahas adalah essential oil secara general. Jadi kita sebagai member merepresentasikan diri itu sebagai misalnya Indri Melani as essential oil enthusiast. Jadi tidak membawa nama yang living sama sekali. Keren tuh ya, essential oil enthusiast gitu. Jadi selalu antusias setiap mendengar kata essential oil. Betul. Kemudian nanti kalau misalnya setelah selesai acara nih ya, kemudian orang tertarik, oh emang yang dipakai apa sih? Kenapa sih bisa cinta banget sama essential oil? Dari situ kan bisa kita dari sharing kemudian bisa prospek juga kepada orang-orang yang baru tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi yang saya lihat dengan tata cara ini justru company ingin melindungi membernya dari misalnya nih harga kita produknya kan high end tuh, betul, kata Marcella. Nah, jadi kelompok targetnya tepat, ya kan? Terus misalnya tadi not open for public, maksudnya by invitation kan yang datang. Jadi kita tahu persis siapa yang datang, tahu persis latar belakangnya, dan tahu persis mau bicara apa dan sejauh mana. Betul. Gitu kan? Jadi dengan cara-cara yang dipikirkan secara matang ini, tingkat keberhasilan aktivitasnya nanti juga relatif akan tinggi ya. Betul. Selanjutnya apa lagi Kak Marcella? Selanjutnya baru di 2 poin itu mungkin kita baru di awal memperkenalkan tersebut. Nanti kalau misalnya member Bapak Ibu mau tanya lebih lanjut bisa hubungin ke kondak.id juga gitu. Nah kalau dari aku nih, aku ada pertanyaan buat Mbak Indri juga, kan Mbak Indri udah melalang buana kemana-mana gitu kan, terkenal deh pokoknya Indri ya. Kalau misalnya untuk sebenarnya efektivitas bazar itu diukur dari mana sih Mbak Indri? Karena kan kalau ibu-ibu ya pasti suka banget nih ikut-ikut bazar atau jadi partisipan bazar gitu kan. Apakah sebenarnya efektif untuk nge-grab orang baru? Oke, kalau boleh saya jujur, itu pekerjaan yang effortnya luar biasa. Artinya yang kita hadapi adalah market yang unpredictable. Artinya kita nggak tahu, mungkin kalau kayak di sekolah kita tahu siapa yang datang, tapi kita nggak tahu karakternya, lifestyle-nya seperti apa. Kemudian benar-benar buta, mungkin yang ibu-ibu yang sekelas sama anak kita, temennya, kita kenal. Tapi yang di atas dan di bawahnya kita nggak kenal. Jadi benar-benar market yang kalau saya bilang tuh ibarat hutan, masih hutan belantara. Jadi yang kayak perlu dibabat dari awal dan banyak orang yang merasa energinya terkuras banyak ketika mengerjakan hal ini, terutama ketika harus meladeni banyak orang di satu waktu bersamaan. Dan karena nggak advance pendekatannya, dan karena kita nggak tahu persis orang ini maunya apa sih, kita nggak kenal sama dia kan, itu kita seperti apa ya, seperti menembakkan peluru ke berbagai sasaran tapi nggak ada yang kena. Nah kira-kira seperti itu Mbak Marcella, menurut hemat saya ketika kita memaksakan diri untuk eksis di sebuah bazar dalam konteks melakukan bisnis yang living. Nah, jadi jalan tengah yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kondak, bikin aktivitas, bikin sebentuk edukasi, bikin sebentuk penyampaian informasi yang diusahakan apa ya, berhubungan langsung dengan gaya hidup mereka, dengan rata-rata permasalahan yang mereka hadapi, itu biasanya jauh lebih efektif. Saya yakin para leader ibu-ibu dan bapak-bapak banyak yang lebih jago sih, karena pelaku bisnisnya sebenarnya mereka. Betul. Jadi singkat kata singkat cerita, dari sisi internal corporate kita memandang ini nggak efektif. Dari sisi awareness lebih baik manfaatkan event-event yang mungkin bisa bergandengan bersama ya, kalau kita mau kejar awarenessnya dengan company. Di Instagram yang Living Indonesia banyak sih flyer-flyer event ya, mini authentic. Nah itu bisa dimanfaatkan kalau memang tujuannya awareness, mencari bahasa kerennya itu cold leads gitu ya, mencari cold leads. Tapi kalau itu dilakukan sendiri, kita akan kelelahan Esmeralda dan pada akhirnya frustasi, terus kecewa dan blaming ourselves, merasa tidak mampu, padahal caranya yang kurang tepat. Betul. Gitu ya. Enggak sesat tapi kurang tepat. Lanjut, kita mau ngomong apa nih?
Oke, baik. Kan kalau misalnya pertanyaan tadi udah kita sampaikan kalau nggak boleh bazar, kemudian saya harus bagaimana. Nah, 2 poin tadi yang saya ulang, untuk bikin kelas DIY boleh di luar acara grup, kemudian menjadi guest speaker juga boleh banget dengan mematuhi ketentuan ya pastinya Mbak Indri. Yes. Nah, yang terakhir ini adalah yang kita highly suggest untuk member-member. Ketimbang bazar ya, karena yang tadi Mbak Indri bilang efektivitasnya untuk prospek itu minimal sekali, karena memang kita mau prospek orang baru di waktu yang sangat singkat dengan target market yang mungkin belum jelas, sebenarnya agak sulit gitu kan. Lebih baik Bapak Ibu untuk membuka kayak yang tren tuh namanya apa ya, rumpi oil gitu loh Mbak Indri. Jadi 5-10 orang berkumpul bersama, ada 1-2-3 orang membawa tester oil untuk di sniff, diendus-endus aromanya. Betul. Terus seseorang akan membawakan topik yang sesuai sama invitation yang datang ya. Jadi tepat sasaran. Betul. Misalnya mereka semua adalah new mom, atau mereka semua yang diundang adalah ibu-ibu pekerja yang sering harus menghandle stres di tempat kerja dan di rumah. Jadi topik-topiknya bisa disesuaikan, dan oil-oil yang dibawa juga nggak perlu 100 oil yang sudah dipasarkan di Indonesia itu. Jadi bisa disesuaikan, selain PEP mungkin bisa pilih beberapa oil emosi yang sudah ada di Indonesia yang cocok sama tema yang akan dibawakan hari itu, Kakak Marcella. Betul. Apalagi bisa ditambahin mungkin ada demo-demo DIY kan, kadang-kadang ibu-ibu ya, kalau saya juga milenial kayak seru ya ternyata yang living bisa dicampur DIY, bisa bikin face serum gitu kan, bisa dibikin untuk apapun from top to toe, memenuhi banyak kebutuhan. Iya. Seperti itu. Jadi untuk lebih pack lagi adalah undang aja 5-10 atau lebih bahkan di satu cafe atau restoran, kemudian kita sudah siapkan materi yang pastinya topiknya yang relatable juga, kemudian mungkin ada demo-demo DIY, dan mungkin sharing terkait experience apa sih yang dirasain oleh Bapak Ibu terkait dengan yang livingnya sendiri gitu. Di lapangan saya lihat ada banyak member yang living yang nggak perlu bicara pakai skrip, tapi mereka bicara tentang turning point mereka dengan yang living. Jadi seperti kita bersahabat awalnya biasa saja gitu kan, setelah tahu saling kenal luar biasa gitu kan, nggak bisa dipisahkan. Nah seperti itulah kira-kira bagaimana member kita mengeksplor oil dan di-share pada orang-orang yang mungkin baru ingin berkenalan dengan yang living. Betul Mbak Indri. Nah seperti itu, kemudian ya banyak ikut komunitas juga kali ya Mbak Indri ya, untuk kita mengedukasi melalui grup kita gitu. Jangan lupa juga untuk maksimalisasi postingan Instagram Bapak Ibu gitu ya, yang menarik, yang pastinya udah kita share kemarin waktu saya ada Zoom dengan Kalisa. Mudah-mudahan nanti bisa berupa postingan flyer untuk barangkali membantu gitu untuk member-member. Dan jangan lupa kita sangat-sangat open terhadap apapun input, saran terkait dengan topik ke depan, metode penyampaian, atau mau menghadirkan Kim Dan dari Korea misalnya untuk bicara dengan kita di sini misalnya lo ya. Mudah-mudahan ya, amin. Jadi silakan feel free untuk komen di kolom komen. Sepertinya materi kita agar mudah diabsorb oleh pemirsa dan netizen di rumah, kita batasi sampai di situ dulu.